Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku Matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya. Dan untuk kali ini masih di bab 1 tentang pecahan di latihan 5. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung aja kita ke latihan 5 ya. Latihan 5 itu ada di halaman 14. Kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 ya, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kita ke nomor 2 ya, mengubah dari bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Oke, mungkin kita lihat ya contohnya terlebih dahulu, dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah ini ya, jadi untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu dengan mengubah atau menjadikan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut ya. Pecahan dengan satu angka di belakang koma itu diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian kalau dua angka di belakang koma diubah pecahannya dengan penyebut 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti penyebutnya diubah dengan penyebut 1000. Nah, seterusnya kalau 4 angka berarti 10.000. Nah ini ya. Kemudian nilai tempat ya. Ini nilai tempat setiap angka pada pecahan desimal itu berbeda-beda ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan, tapi mungkin kalau lupa ya. Jadi ini nilainya adalah satuan ya. Kita tahu ya, kalau di belakang koma persis ini per 10, kalau ini per 100. Kemudian kalau misalnya ada satu angka lagi berarti per 1000 itu ya. Jadi satu angka di belakang koma itu per 10, nah dua angka di belakang koma itu per 100. Oke gitu ya adik-adik sekalian. Sekarang coba kita lihat contoh di sini ada 0,75. Ingat kalau di belakang koma dua angka berarti harus kita buat per 100. Nah ini ya. Jadi ini nulisnya adalah 75 per 100 ya. 75 per 100 lah. Kemudian setelah menjadi seperti ini tentunya kita harus menyederhanakan sampai yang paling sederhana. Nah ini bisa kita bagi dengan 25 ya. 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi 0,75 itu sama dengan 3/4 kalau dalam bentuk pecahan biasa. Ini udah paling sederhana ya adik-adik sekalian. Kemudian 0,625 ya. Berarti ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 3 angka. Kalau 3 angka berarti kita jadikan per 1000 ya, per 1000 berarti 625 per 1000 lah. Sekarang ini kita bagi ya dengan 125 ya. 625 bagi 125 itu hasilnya adalah 5. 1000 bagi 125 hasilnya adalah 8. Itu ya adik-adik. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada 0,6, 0,8, 0,02 dan seterusnya sampai dengan 0,300 ya, sesuai kesepakatan tadi ya, supaya lebih mudah ya tadi. Jadi caranya kalau di belakang koma satu angka berarti kita jadikan per 10, dua angka kita jadikan per 100, tiga angka kita jadikan per 1000. Oke. Kita lihat ya penjelasannya untuk soal nomor 2. Ya adik-adik sekalian, untuk yang A tadi adalah 0,6, berarti di belakang koma satu angka berarti jadinya 6 per 10. Oke. Kemudian setelah itu kita sederhanakan ya, itu kita bagi 2. 6 bagi 2 dapatnya 3, 10 dibagi 2 dapatnya adalah 5. Jadi 0,6 itu sama dengan 3/5. Ini udah paling sederhana ya.
Kemudian selanjutnya yang B ada 0,8 ya, sama di belakang koma ada satu angka berarti 8/10. Maka kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 dapatnya 4, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Jadi 0,8 itu sama dengan 4/5 dalam bentuk pecahan biasa ya. Selanjutnya ada 0,02. Ingat, di belakang koma ada 2 angka. Berarti jadinya per 100, bukan per 10 ya. Jadi bukan 2/10, tetapi ini adalah 2/100 karena di belakang koma ada 2 angka ya. Yang seperti ini ya, yang ini adalah salah. Nah, 2/100 ya, 2/100. Nah, ini kita bagi 2. 2 bagi 2 dapatnya 100, dapatnya 1. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Jadi 0,02 itu sama dengan 1/50 ya dalam bentuk pecahan biasa. Lanjut untuk yang bagian D ada 0,45. Nah, ini di belakang koma 2 angka ya Adik sekalian. Kalau 2 angka berarti per 100 juga, sama kayak yang C. Berarti 45/100 ini kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi 0,45 sama dengan 9/20 ya. Itu untuk yang D. Kemudian selanjutnya untuk yang E. Nah, di sini ada 0,70. Nah, ini belakang koma juga 2 angka ya. Berarti kita jadikan per 100 juga. 70/100. Nah, ini kita bagi 10 ya. 70 dibagi 10 dapatnya 7. 100 dibagi 10 dapatnya 10, atau kita coret nolnya juga bisa ya ini ya. Nah, ini kita coret, nah sama aja ya, 7/10. Kemudian 0,85 ya. Ini di belakang koma juga 2 angka ya, berarti 85/100. Nah, ini kita bagi dengan 5. 85 dibagi 5 dapatnya 17. 100 dibagi 5 dapatnya adalah 10. Jadi 0,85 sama dengan 17/10. Kita lanjut untuk yang G. Nah, ini kalau tadi 1 angka, 2 angka, sekarang 3 angka. Kalau 3 angka di belakang koma jadinya per 1000 ya, penyebutnya kita jadi per 1000. Berarti ini adalah 125/1000. Nah, ini kita bagi dengan 125 ya, bisa ya. 125 bagi 125 dapatnya adalah 1. 1000 bagi 125 hasilnya adalah 8. Jadi 0,125 itu sama dengan 1/8 kalau dalam bentuk pecahan biasa. Lanjut 2 nomor terakhir ya. Untuk yang H ada 0,225. 0,225 sama di belakang koma karena 3 angka maka penyebutnya jadi 1000. Berarti 225/1000. Nah, ini kita bagi dengan 25 ya. 225 bagi 25 hasilnya adalah 9. Kemudian 1000 dibagi 25 hasilnya adalah 40. Jadi 0,225 itu sama dengan 9/40 kalau dalam bentuk pecahan biasa ya. Selanjutnya yang terakhir untuk nomor 2, soal yang I ya, ada 0,300. 0,300 ini berarti sama juga dengan 300/1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Nah, ini kita bagi 100, boleh kita coret nolnya juga bisa ya. Oke, kita bagi 100 saja. 300 bagi 100 dapatnya 3. 1000 bagi 100 dapatnya 10. Jadi 0,300 itu sebenarnya ini 0,300 kalau 0 di belakang, nah itu bisa juga kita coret sebenarnya sama dengan nilainya 0,3 gitu ya Dek. Untuk lebih mudah sebenarnya jadinya 3/10. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh. Misalnya 0,20 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu jadinya adalah, karena di belakang koma 2 angka, ini jadinya adalah 20/100. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 10/10 ya. Oke, 20 bagi
10 dapatnya 2, 100 bagi 10 dapatnya 10. Atau kita sederhanakan lagi. Ya ini bagi 20 bisa ya, maaf. Tadi saya bagi 10. Ini dibagi 2, dapatnya 1, bagi 2 dapatnya 5, 1/5 gini. Ini 0,20 ini sebenarnya nilainya sama dengan 0,2 atau 2/10 gini ya. Jadi 0 kalau di belakang sini sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya. Jadi bisa juga kayak seperti ini. 0,300 ini sama juga dengan 0,3. Tetapi untuk pembelajaran kita, maksudnya di belakang koma kalau 3 angka itu jadinya per berapa lah itu. Tapi sebenarnya kalau adik-adik sekalian kamu mengerjakan biar cepat, bisa juga nolnya tidak kita anggap kalau di belakang, kecuali beda ya. Ini tadi hasilnya adalah 1/5. Beda kalau misalnya 0,02. Nah ini tetap harus kita tuliskan ya, 2/100 bukan 2/10 itu ya. Jadi sekalian bisa dibedakan antara 0,20 sama 0,02. Kalau 0,20 bisa nolnya kita coret jadi 0,2 supaya lebih mudah daripada angkanya terlalu banyak. Tetapi kalau yang 0,02 ini tidak bisa ya. Oke, itu mungkin penjelasan untuk cara mengubah dari bentuk desimal ke pecahan biasa ya. Untuk soal nomor 3 nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk 3 sampai 5 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran atau mungkin ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.